Di awal kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Oke. Jadi sebuah kalimat sederhana itu umumnya terdiri dari subjek, verb, complement, dan modifier. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sistemnya SPOK ya kalau di bahasa Indonesia ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, subjek, verb, complement, dan modifier. Jadi SVCM. Contohnya, John ate a pizza last night. Itu yang kemarin ya. Ate itu verb kedua dari eat. John sebagai subjek, ate sebagai verb, a pizza sebagai complement, dan last night sebagai modifier. Oke, pertama kita mengenal subjek dulu. Jadi subjek bisa dalam sebuah kalimat itu ada yang single noun atau satu kata benda. Contoh, coffee is delicious. Atau bisa juga sebuah noun phrase berupa noun phrase bersifat kata benda. Contoh, the beautiful girl dari kata the beautiful girl over there is my sister. Jadi cantik di sebelah sana itu adalah saudara saya. Atau the tall man dari kalimat the tall man is a governor of Surabaya. Dia adalah gubernur Surabaya. Jadi penunjukan dengan menggunakan noun phrase. Yang ketiga kata it itu pronoun ya, kata ganti. Contoh, it rains quite often. It rains quite often here in the summer. Atau, it is hard to believe that he is there. Jadi it ini sebagai pengganti ya, ada pengganti sesuatu. Jadi ketika it menjadi subjek dari impersonal verb, kata it sebenarnya tidak berposisi sebagaimana posisi noun sebagai subjek kalimat, melainkan it menjadi bagian dari ungkapan idiom. Jadi ini merupakan idiom. Atau bisa juga yang terakhir itu berupa there. There berarti penunjukan. Contoh, there was a fire in that building last night. So there were many students in the room. Jadi dia menggunakan there. Tahu kan penggunaan there was dengan there were, apa yang membuat dia berbeda? Ada yang tahu? Jadi kalau dia single, a fire, kita menggunakan was. Jadi kalau many students, kita menggunakan there, karena dia plural. Oke. Kata there sebagai subjek. Dan kata fire sebagai subjek yang sesungguhnya. Jadi ada dinamakan pseudo subjek. Jadi di sini bisa nggak kalau kalimat itu nggak ada complementnya? Ada yang tahu, teman-teman? Bisa nggak sebuah kalimat sederhana itu nggak ada complementnya berupa objek? Gimana? Apa harus ada dalam sebuah kalimat itu harus ada complementnya? Ya. Oke. Nanti tergantung verbnya ya. Nanti akan dijelaskan. Kita masuk ke verbnya dulu. Jadi ada tidaknya complement atau objek ini tergantung dari verbnya, kata kerja. Jadi kita perlu mengerti dulu verb itu apa sih, kata kerja itu apa. Jadi verb itu bisa berupa kata kerja tunggal atau verb phrase, frasa kerja. Verb phrase adalah frasa yang terdiri dari gabungan kata kerja bantu
auxiliary verb dengan kata kerja tunggal verb. Jadi kalau verb phrase dia ada verb auxiliary dengan verb utamanya. Contoh, John drives car to first. Kata drive berarti main verb. Ini yang satu ya, satu kata kerjanya. Dia main verb. Dan untuk contoh yang verb phrase, John is going to Miami tomorrow. Ini John is going. Berarti is itu auxiliary. Going itu main verb. Jadi di sini ada continuous ya. Tapi ditekankan di sini tentang kata kerja auxiliary dengan kata kerja utama, main verb. Atau contoh lain, Jen has been reading that book. Kata has been ini sebagai auxiliary. Reading, dia sebagai main verb. Sebelum kita lanjut, teman-teman jelas nggak ya untuk di sharingnya? Di monitor jelas nggak hasil sharingnya? Jelas. Jelas ya, jelas semua ini ya. Kalau ada yang nggak jelas, langsung bilang ya. Gimana? Ada yang kurang jelas? Kalau nggak bisa mic-nya bisa di chat ya. Biar nanti tahu jelas nggaknya bisa langsung dibilangin gitu. Kalau nggak jelas, Mister, ini saya kurang jelas. Jadi biar nggak kejauhan nanti pas ngulangnya. Oke? Kita next ya. Ini ada lagi. She will go to Boston next week. Jadi kata will sebagai auxiliary. Go sebagai main verb. Sampai sini. Ada mau ditanya tentang auxiliary dengan main verb. Sebenarnya tentang kata kerja. Ada mau ditanya? Ada? Sebelum kita lanjut. Oke, belum ada ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, yang ketiga, ini dia, complement. Jadi complement itu sebagai pelengkap kalimat. Nah, tadi di kata kerja, belum ada dijelaskan tentang kenapa complement bisa ada, bisa enggak. Jadi, di complement kita akan lebih diperjelas. Yang penting tadi kata kerja sudah jelas ya. Ada yang kata kerja tunggal, ada yang kata kerja auxiliary dengan kata kerja utama. Dan di complement, itu setiap kalimat tidak membutuhkan complement. Jadi teman-teman di sini ada yang tahu mana kalimat yang membutuhkan complement, mana yang kalimat yang tidak membutuhkan complement. Ada yang bisa jelaskan? Ini tergantung dengan kata kerjanya. Ada yang bisa jelaskan? Siapa tahu udah pernah belajar? Belum ada? Oke, kalau belum ada. Karena ada kayak John Bell itu Bell Cake Yesterday itu karena ada kata valve-nya jadi harus ada penjelasnya kan ya, Mister. Oke. Bisa diulangin? Jadi lebih karena ada ininya kata ini jadi dia harus ada penjelasnya kan, Mister. Jadi untuk bisa ditanyain balik, what did Johnny buy? Jadi kita bisa jawab ini soal saya jelas. Jadi menyangkut kata kerjanya ya.
ketika kata kerjanya membutuhkan sebuah objek, dia membutuhkan complement. Complement itu dapat diartikan sebagai pelengkap atau objek dari kata kerja tersebut. Tetapi ketika kata kerja tersebut tidak membutuhkan objek, maka tidak membutuhkan complement. Karena complement itu sebagai pelengkap kalimat yang melengkapi kata kerja. Jadi yang melengkapi kata kerja itu bisa kita jatuhkan sebagai objeknya. Jadi ketika di sini kalimat John bought a cake yesterday. John membeli. Jadi sebelumnya ya, ini bought, perubahan dari kata buy. Ini bab duanya dari kata buy. Buy, bought. Karena di sini keterangan waktunya yesterday. John bought a cake yesterday. Jadi teman-teman bisa memberikan suatu pertanyaan. Karena complement menjawab pertanyaan what or whom. Jadi ini John membeli sebuah cake. Jadi pertanyaannya, apa yang dibeli oleh John? Yang dibeli oleh John adalah a cake. Jadi ini sebuah complement. Atau kalimat yang kedua, Jill was driving a new car. Jadi pertanyaannya, what was Jill driving? Apa yang dikendarai oleh Jill? Yang dikendarai Jill mengendarai a new car. Sebuah mobil baru. Jadi itu ya, dia menjawab pertanyaan apa. Sedangkan kalau whom, ada yang tahu arti whom? Arti whom ada yang tahu? Whom itu siapa ya? Jadi ini kalimatnya. She saw John at the movie last night. Oke. Jadi siapa yang dia lihat di ini movie ibarat bioskop ya, di bioskop atau di film. John. Dia melihat John. Yang dilihat itu John. John ini sebagai complement-nya. Jadi nggak semua nama orang itu sebagai subjek ya. Ada juga sebagai objek, complement. Jadi jatuhnya complement ini seperti objek, melengkapi kata kerja. Contoh yang tidak memerlukan complement. Seperti kata kerja tidur. Tidur apa memerlukan complement? Nggak mungkin kan tidur apa atau tidur siapa. Jadi tidur adalah contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau complement. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tidak, Mister. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum kita beralih ke materi lanjut, karena nanti akan ada latihannya. Pas? Oke, kita lanjut ya. Berarti ya. Kalau belum ada pertanyaan. Yang keempat, modifier. Modifier ini keterangan. Jadi, modifier menerangkan bisa itu waktu, bisa itu tempat, atau cara. Jadi, time, place, and or manner. Jadi bisa salah satu atau bisa kesemuanya. Tapi biasanya di dalam satu kalimat sederhana ya, itu biasanya satu atau dua. Bisa waktu dengan tempat, bisa waktu dengan cara, atau tempat dengan cara. Contohnya ya, in the morning, at the university, on the table. Contoh kalimat, John bought a book
at the bookstore. Jadi yang digunakan modifiernya tempat, at the bookstore. Place. Modifier of place. Jadi modifier ini tidak semua, karena ini hanya memberikan penegasan. Penegasan dalam artian kita mau melihat dia tensisnya apa. Misalnya kalau waktu yesterday berarti kan tensisnya past ya. Kalau next year berarti future. Past. Kalau now berarti present. Present. Dan kalau dia modifier itu ciri-cirinya menjawab pertanyaan when, where, dan how. When itu kapan, where, di mana, how, bagaimana. Ini menjawab pertanyaan ini dengan kata ini when. Berarti waktunya seperti last night. Where, di mana. Contohnya modifier of place, tempat, bookstore. How, oke kita cari kalimat yang menggunakan kata how. He was driving very fast. Modifier of manner, caranya. Yang mana itu? Very fast. When was he driving? Ini kan salah ini kan? Bukan when kan? Ini salah tipe ini ya. Ini how. How was he driving? Karena ini nggak dikasih tahu kapan, hanya caranya very fast. Jadi ini tipe, ini hanya jebakan. Pertanyaan yang benar adalah how was he driving? Jadi he was driving very fast. Jadi dia menjawab pertanyaan how, bagaimana, dengan caranya dengan sangat cepat. Jadi sampai di sini ada mau ditanya tadi tentang subjek, verb, complement, dan modifier.